Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Sugiwaras, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa istiqomah atau konsisten dalam upaya kita untuk tafakuh fiddin melalui kajian ketarjian sebagai upaya kita juga dalam mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang penting untuk kita coba kaji dan nanti kita dalami, dan yang paling penting topik ini bisa memberikan output kepada kita, yaitu tentang semangat ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah yang belum nampak menggembirakan dan juga memajukan gitu. Yaitu topik yang berkaitan dengan kenapa warga Muhammadiyah wajib belajar tarjih. Jadi istilah yang saya pakai wajib itu. Tapi tentu bukan wajib secara syar'i ya, tapi wajib secara organisasi. Artinya ketika kita bergabung di Muhammadiyah ini, yaitu kita berkewajiban untuk mengkaji tarjih. Dan kenapa wajib? Karena putusan yang ada di HPT itu kan mengikat secara organisatoris, artinya wajib untuk ditaati, meskipun realitanya belum secara totalitas untuk ditaati. Kemudian juga kemarin ada sebuah cerita ya di salah satu PCM, tapi nggak bisa saya sebut ya. Bahwasanya menurut maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, bahwasanya hari raya kita itu jatuh pada hari Jumat. Tapi beliau sebagai sekretaris PCM Muhammadiyah tidak berlebaran hari Jumat, tapi hari Sabtu melakukan sholat Idul Fitri. Itu artinya kan perlu untuk menjadi catatan kita, bagaimana orang yang berada di struktural tidak mentaati, yaitu paham keagamaan yang ada di Muhammadiyah itu, padahal tingkat struktural ya, apalagi yang bukan duduk di struktural. Tapi tentu dari segi etika ya berat orang yang duduk di struktural karena dia memiliki tanggung jawab gitu. Ya meskipun kita warga Muhammadiyah ya seharusnya juga mentaati putusan atau pandangan-pandangan ketarjian ya, baik putusan maupun fatwa. Nah, sehingga kajian ini menjadi penting untuk kita coba galakkan. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita mengangkat topik ini, kita awali dari ada beberapa istilah teknis di dalam ketarjian itu. Yang pertama ittiba, yang kedua taklid.
Istilah teknis ini bisa kita temukan di dalam manhaj tarjih dan pengembangan pemikiran Islam. Itu hasil Monas ke-24 Jakarta tahun 2000 di periode Profesor Amin Abdullah. Ketika majelis tarjihnya, ketua majelis tarjihnya Profesor Amin Abdullah. Ini Bapak dan saudara sekalian bisa cari di Google. Karena setahu saya belum dipublish, tapi di Google bisa ditemukan, yaitu manhaj tarjih dan pengembangan pemikiran Islam. Di sana ada beberapa istilah teknis ketarjihan. Di antaranya yang menjadi concern atau yang ada hubungannya dengan kajian kita, yaitu ada dua istilah, yaitu ittiba, kemudian yang kedua taklid. Ittiba itu apa? Yaitu mengikuti pemikiran ulama atau ittiba'u aqwalil ulama, mengikuti pemikiran atau pendapat ulama, tapi bidalil atau bima'rifatid dalil, dengan mengetahui dalil dan argumentasinya. Kenapa kok mengikuti pemikiran ulama? Ya karena kita di Muhammadiyah juga punya ulamanya, yaitu ulamanya yang duduk di majelis tarjih, karena tidak semua orang bisa melakukan ijtihad. Sehingga ketika tidak bisa melakukan ijtihad, harus melakukan ittiba. Boleh mengikuti, jenengan di majelis tarjih mengikuti, jenengan di Muhammadiyah mengikuti majelis tarjih, tapi bukan berarti sekedar mengikuti, tapi harus ada upaya untuk mengetahui dalil dan argumentasinya, sehingga putusan dan fatwa kita, putusan yang terhimpun dalam HPT itu, himpunan putusan tarjih jilid 1 maupun jilid 3, itu pasti menyertakan dalilnya, baik dalil Quran maupun sunnah. Kemudian fatwa tarjih yang dihimpun dalam TJA, tanya jawab agama, yang sekarang yang sudah dipublish menjadi 8 jilid itu, setiap majelis tarjih menjawab sebuah permasalahan keagamaan itu pasti disertakan dalil dari Quran dan sunnah. Artinya ketika kita mengikuti majelis tarjih berusaha untuk menjelaskan atau menyampaikan inilah dalil yang dipakai oleh majelis tarjih, bukan yang penting opo jere majelis tarjih itu ya. Nah, ittiba merupakan sikap minimal harus dapat dilakukan oleh warga persyarikatan. Artinya orang Muhammadiyah itu tidak dianjurkan untuk menjadi muqallid, hanya sekedar opo jiri ya, atau opo dowe majelis tarjih. Itu sudah bagus ya, daripada enggak memperhatikan dawuhnya atau fatwanya majelis tarjih. Tapi yang lebih baik yaitu juga sekaligus kita mengetahui dalil dan argumentasi yang dipakai oleh majelis tarjih itu. Itu sikap ittiba. Ittiba itu sikap minimal yang harus dilakukan oleh warga persyarikatan. Meskipun fakta di lapangan ngaji tarjih saja yang datang sedikit Pak. Artinya rata-rata opo jiri tarjih itu masih mending, tapi biasanya wis gak penting ya. Artinya bermuhammadiyah tapi tidak tahu paham keagamaan. Padahal Muhammadiyah itu nanti kita kaji lebih dalam ya. Kita di Muhammadiyah itu artinya tetap harus mengetahui paham keagamaan Muhammadiyah. Kalau tidak ya berarti Muhammadiyahnya belum kafah, hanya parsial gitu. Oke. Yang kedua, taklid. Taklid itu apa artinya? Mengikuti pemikiran ulama tanpa mengetahui dalil dan argumentasinya. Jadi ini lawannya ittiba. Taklid merupakan sikap yang tidak dibenarkan diikuti bagi warga persyarikatan. Artinya kita di Muhammadiyah tidak dianjurkan untuk menjadi muqallid gitu. Hanya mengikuti pendapat tapi tidak tahu dalilnya. Meskipun saya katakan tadi opo dawe majelis tarjih itu sudah bagus gitu, daripada sama sekali nggak tahu. Di Muhammadiyah HPT nggak punya,
TJA nggak punya, ikut ngaji tarjih juga nggak mau. Nah, itu jadi masalah itu. Tapi yang lebih baik kita juga tahu pandangan-pandangan tarjih dan juga tahu dalil baik Quran dan Sunnah yang disampaikan oleh majelis tarjih. Sehingga taklid tidak dibenarkan baik ulamanya. Sehingga majelis tarjih itu diantara wawasannya ketarjihan itu diantara wawasan atau spiritnya tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Artinya majelis tarjih ketika merumuskan diktum atau norma keagamaan itu langsung kembali pada Quran dan Sunnah. Meskipun dalam pandangan Muhammadiyah mazhab itu bukan berarti salah, mazhab itu tetap penting, sehingga Muhammadiyah tidak bermadzhab tapi juga tidak anti mazhab. Sehingga pandangan-pandangan mazhab itu tidak hanya satu mazhab, tapi lintas mazhab itu tetap dipertimbangkan dalam melakukan kajian terhadap masalah sosial keagamaan maupun warga secara keseluruhan. Artinya ulamanya nggak boleh taklid, warga Muhammadiyah secara keseluruhan juga tidak boleh taklid. Minimal yang dianjurkan melakukan ittiba. Nah, kenapa kok taklid itu tidak boleh? Ketika kita baca di fatwa tarjih yang sudah ditulis di SM Suara Muhammadiyah tahun 2006 tentang hukum dan beramal dengan taklid, jawabannya tidak diperkenankan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah. Atiullaha itu maksudnya ai bittiba'il Quran, yaitu mengikuti Al-Quran. Wa atiur rasul, mengikuti rasul itu ai bittiba'is sunnah, yaitu mengikuti sunnah. Sehingga kesimpulan majelis tarjih tadi, warga Muhammadiyah tidak dianjurkan untuk taklid. Minimal sikap yang bisa ditempuh adalah ittiba, meskipun level ittiba itu macam-macam kan. Misalnya hanya sekedar tahu pandangan majelis tarjih, ada yang tahu dalilnya saja, ada yang tahu dalilnya juga tahu cara melakukan istinbat dari dalil tersebut. Nah, sehingga kalau kita lihat di dalam karya salah satu ulama Muhammadiyah yaitu Pak Jarnawi Hadikusumo, ini muridnya siapa? Ki Bagus Hadikusumo. Beliau ini cukup produktif gitu. Beliau menulis buku, yang buku ini penting Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan saudara sekalian, karena sudah tidak dicetak. Tapi saya alhamdulillah masih punya, beli di buku bekas ya, di toko buku bekas, namanya Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan datanya ini sebagai respon atau jawaban Pak Jarnawi Hadikusumo ketika di masyarakat Muhammadiyah itu diidentikan sebagai kelompok yang sudah keluar dari frame Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah pengertiannya di konteks Nusantara ini sudah didistorsi. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kelompok yang secara fikih bermadzhab Syafi'i, kemudian secara akidah bermadzhab Asy'ari, secara tasawuf mengikuti thariqah Imam Junaid atau Imam Ghazali. Kemudian ditambah Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki beberapa amaliyah, diantaranya tahlilan pasca kematian, maulidan dan sebagainya gitu. Nah, Muhammadiyah kalau pakai definisi ini ya tentu tidak memenuhi, atau pakai syarat ini tidak memiliki syarat disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga Pak Jarnawi Hadikusumo mencoba merespon apa sebenarnya yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi di dalam buku itu diawali dengan kajian seorang muslim itu apakah dianjurkan untuk ijtihad, ittiba atau taklid. Ini yang menjadi topik kajian kita, atau yang ada hubungannya dengan topik kita. Di sana kesimpulannya Pak Jarnawi Hadikusumo, yang pertama ijtihad hukumnya wajib, berarti seorang muslim
Ya pada dasarnya apa? Wajib melakukan ijtihad. Tapi ijtihad ini nggak mudah karena harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya paham bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu balaghah dan seterusnya. Kemudian paham ilmu usul fikih, ilmu yang berkaitan dengan apa? Teori penggalian hukum. Tahu ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum dan tafsirnya, tahu hadis dan syarahnya dan seterusnya. Artinya syarat-syarat ini susah untuk dipenuhi. Dan sehingga ketika tidak mampu berijtihad maka wajib apa? Ittiba. Ittiba itu kita mengikuti kesimpulan ulama, tapi tahu dalilnya. Kayak kita di Muhammadiyah kan jenengan ijtihad kan nggak bisa kan? Memahami Quran dan Sunnah secara langsung nggak bisa. Dianjurkan untuk mengikuti apa? Majelis tarjih. Tapi ketika kita mengikuti majelis tarjih, bukan hanya yang penting jeri majelis tarjih, tapi berusaha untuk mengetahui apa? Dalil yang disampaikan oleh majelis tarjih. Jika tidak mampu ittiba karena terpaksa, maka diperkenankan taklid dengan arti percaya kepada keterangan seseorang. Ketika kita waktunya tidak cukup Bapak dan saudara sekalian. Misalnya sekarang malam ini jam 8 atau sekarang jam 8 gerhana bulan. Jenengan belum tahu tata cara sholat gerhana, ya berarti cukup ikut saja gitu. Karena nggak mungkin, saya nggak mau ikut sholat gerhana karena saya belum tahu dalilnya. Saya harus kaji dulu ya, nanti gerhana sudah selesai, jenengan mengkaji belum selesai, akhirnya apa? Enggak sholat gerhana. Nah itu artinya dalam situasi tertentu boleh taklid gitu. Adapun taklid mutlak kepada seseorang tertentu dengan paham tertutupnya pintu ijtihad maka tidak diperkenankan. Misalnya dalam konteks Indonesia menganggap bahwasanya pandangan mazhab Syafi'i secara totalitas itu benar, artinya wajib untuk diikuti. Tapi bukan berarti Muhammadiyah menentang mazhab Syafi'i, itu yang perlu dicatat. Muhammadiyah tidak pernah mempermasalahkan mazhab Syafi'i. Tapi kalau mengharuskan semua umat Islam di Indonesia bermadzhab Syafi'i, itu yang di situ sikap Muhammadiyah berbeda. Misalnya dalam mazhab Syafi'i sholat Id itu lebih baik di mana? Di masjid. Tapi Muhammadiyah sejak tahun 1925 itu sudah mempelopori pelaksanaan sholat Id di lapangan. Karena dalam kajian ulama-ulama Muhammadiyah ketika itu pelaksanaan sholat Id di masa Nabi itu dilakukan di lapangan atau fil jabanah atau fil musola. Di musola itu maksudnya musola tempat pelaksanaan sholat Id, bukan musola kayak ini ya. Itu sebuah tempat yang jaraknya itu sekitar 200 meter dari Masjid Nabawi. Itu disebut apa? Musola atau tanah lapang di situ. Hanya saja Nabi itu hanya satu kali melaksanakan sholat Id di Masjid Nabawi. Itu pun karena ada sebuah alasan atau udzur. Dalam hadis Abu Hurairah dikatakan apa? Asabahu matorun, ketika itu terjadi hujan. Artinya sholat Id itu dalam pelaksanaannya sering dilakukan di lapangan. Nah, sehingga Muhammadiyah dari kajian ini mempelopori pelaksanaan sholat Id di lapangan, meskipun ada dua risiko yang harus ditempuh oleh Muhammadiyah ketika itu. Yang pertama, berlawanan dengan pandangan mazhab Syafi'i, ya ketika itu terancam sebagai kelompok yang sesat gitu. Ya, kan ini pendapat baru atau mazhab baru ini menentang pandangan mainstream yang ada di masyarakat Nusantara ketika itu atau di Indonesia, meskipun ketika itu belum merdeka ya. Yang kedua, punya resistensi dari pemerintah Hindia Belanda, karena Hindia Belanda tidak mungkin mengizinkan forum-forum yang bisa memupuk spirit nasionalisme. Ketika umat Islam melakukan sholat Id di lapangan secara publik, itu kan bisa memupuk semangat
nasionalisme nanti akan membahayakan pemerintah Hindia Belanda. Itu artinya apa? Muhammadiyah ketika itu sudah berusaha untuk kembali pada Quran dan Sunnah, meskipun secara umum ya ketika itu masih mengikuti mazhab apa? Syafi'i, tapi dalam artian tidak taklid kepada mazhab Syafi'i secara buta. Pandangan-pandangan mazhab Syafi'i boleh dikaji ulang. Dan sehingga Bapak dan Saudara sekalian dimuliakan Allah, kalau kita lihat di perbaikan kedudukan dan sidang majelis tarjih, ini pernah dipublish di SM Suara Muhammadiyah tahun 1940. Di sana dijelaskan tentang kedudukan majelis tarjih. Yang pertama Pak, menerima, menyelidiki dan mentarjihkan atau menetapkan hukumnya masalah-masalah khilafiyah. Artinya majelis tarjih penting untuk memiliki posisi atau pandangan dalam masalah-masalah apa? Khilafiyah atau perselisihan. Yang fungsinya apa? Menyeragamkan. Sehingga memunculkan putusan majelis tarjih. Misalnya tentang kunut. Kunut itu hukumnya bagaimana? Itu kan perlu untuk dikaji, hasil kajiannya supaya menyeragamkan pandangan warga Muhammadiyah. Meskipun kunut itu, kunut subuh dalam kesejarah majelis tarjih itu baru dihapus ya, atau dinyatakan hadis-hadisnya dhaif itu tahun 1972. Sebelumnya masih kunut. Berarti sejak Bayi Ahmad Dahlan sampai 1972. Kenapa kok demikian? Ya karena Muhammadiyah ini penting untuk memiliki sikap. Kalau tidak memiliki sikap nanti membahayakan terhadap apa? Kebersamaan Muhammadiyah. Misalnya satu masjid kadang kunut, kadang tidak. Itu ya kayak kalau menerima, kalau enggak kan nanti akan apa? Memunculkan persaingan yang tidak sehat. Imam yang sepakat dengan kunut dan yang tidak. Sehingga penting untuk memiliki pandangan. Dan sebenarnya pandangan-pandangan majelis tarjih ini fungsinya semacam itu, termasuk tadi. Kenapa kok majelis tarjih mengeluarkan maklumat tentang hisab bulan Qamariyah, yaitu yang terutama berkaitan dengan 1 Ramadan, kemudian apa? Idul Fitri dan Idul Adha, menyamakan persepsi dan amaliyah warga Muhammadiyah. Kalau tidak sama, itu repot nanti. Wong sudah ada maklumat saja tadi, ternyata ada struktural yang apa? Menyimpang dari maklumat majelis tarjih yang berkaitan dengan 1 Ramadan, 1 Syawal, mohon maaf, atau Idul Fitri. Dan kemudian penyelidikan atau bahas bagi masalah-masalah dalam huruf A itu harus berdasarkan pokok anggaran Al-Quran dan juga menggunakan hadis dengan berpedoman usul fikih yang telah dimufakati oleh majelis tarjih. Ini artinya tadi cara beragamanya langsung merujuk pada Quran dan Sunnah, dan cara memahami Quran dan Sunnah majelis tarjih secara manhaj, secara metodologi tetap menggunakan ilmu usul fikih, yaitu ilmu yang berbicara tentang teori pengambilan hukum dari Quran dan Sunnah itu. Kemudian Bapak dan saudara sekalian dimuliakan Allah, kenapa penting mengkaji tarjih? Yang pertama, kalau kita lihat Muhammadiyah itu memiliki 3 karakteristik. Muhammadiyah lahir sebagai harokah Islamiyah, gerakan Islam. Muhammadiyah lahir sebagai harokah da'awiyah, gerakan apa? Dakwah. Dakwahnya 2 objek. Yang pertama apa? Amar ma'ruf, mengajak kebaikan. Yang kedua nahi mungkar, melarang kemungkaran. Kemudian yang ketiga ini yang enggak kalah penting, tapi secara realita belum banyak dipahami oleh warga Muhammadiyah. Muhammadiyah itu juga lahir sebagai harokatut tajdid, gerakan tajdid. Tajdid itu yang secara umum ya dalam bidang
keagamaan. Meskipun tajdid bidang keagamaan ini kalau kita nggak mengkaji tajdid itu belum menemukan sisi tajdidnya mana gitu. Nah, sehingga tiga ini menjadi khosois atau karakteristik Harokah Muhammadiyah atau gerakan Muhammadiyah atau Jamiah Muhammadiyah. Yang pertama Harokah Islamiyah, yang kedua Amar Ma'ruf Nahi Mungkar atau Harokah apa? Da'wiyah. Ini lahir dari perenungan Bayi Ahmad Dahlan terhadap apa? Surah Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ada teologi keumatan yang menginspirasi Bayi Ahmad Dahlan untuk melahirkan Jamiah apa? Muhammadiyah. Yad'una ilal khair, mengajak kebaikan itu maksudnya dalam pandangan ahli tafsir ya al-Islam, mengajak Islam. Ada komunitas, ada umat yang mengajak atau mendakwahkan agama Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Berarti dakwah itu fokusnya pada amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian Muhammadiyah juga lahir sebagai harokatut tajdid. Meskipun kalau kita lihat perumusan Muhammadiyah sebagai harokatut tajdid itu baru lahir di Monas Tarjih Malang tahun 1989. Di situ baru dirumuskan Muhammadiyah tidak hanya gerakan Islam, tidak hanya gerakan dakwah, tapi juga gerakan tajdid 1989. Artinya seolah-olah terlambat perumusan atau Muhammadiyah baru mengidentifikasikan dirinya sebagai gerakan tajdid itu terlambat. Tapi jawabannya tidak sebenarnya. Karena meskipun gerakan tajdid itu dirumuskan tahun 1989, tapi spirit tajdid itu sudah bisa kita temukan sejak awal berdirinya Muhammadiyah. Di antara buktinya, Bayi Ahmad Dahlan itu sudah melakukan usaha pelurusan arah kiblat yang dilakukan di masjid Kauman. Kemudian ketika ditolak pindah ke musolanya, berakhir musolanya dibakar. Kemudian Bayi Ahmad Dahlan menurut keterangan murid termudanya yaitu Kiai Haji Raden Hajid, ini murid termuda Bayi Ahmad Dahlan yang mendokumentasikan pemikiran-pemikiran Bayi Ahmad Dahlan. Karena Bayi Ahmad Dahlan itu kan tidak menulis buku, tapi Raden Hajid ini dalam sebuah bukunya mencatat beberapa pelajaran dan kesan yang didapatkan ketika ia berguru kepada Bayi Ahmad Dahlan. Di antaranya disebutkan Bayi Ahmad Dahlan sudah menggunakan hisab, meskipun hisabnya itu belum ada penjelasan secara detail apakah hisab hakiki wujudul hilal atau hisab yang lain. Karena hisab itu kan macam-macam kriterianya. Ada wujudul hilal, ada imkanu ru'yah, ada ijtima' qoblal ghurub, ijtima' qoblal fajri, moonset after sunset, macam-macam itu. Tapi sekarang Majelis Tarjih menggunakan hisab hakiki, kriterianya wujudul hilal. Wujudul hilal itu harus terpenuhi 3 syarat. Yang pertama terjadi konjungsi atau ijtima', yaitu matahari dan bulan berada dalam satu garis. Ijtima'nya itu qoblal ghurub, terjadi sebelum matahari terbenam. Kemudian yang ketiga, saat matahari terbenam, piringan bulan berada di atas ufuk. Artinya bulan sudah wujud. Tidak harus mensyaratkan kriteria tertentu. Misalnya harus imkanu ru'yah, dulu 2 derajat, sekarang hasil mabims menjadi berapa? 3 derajat. Nah, sehingga itu yang nanti akan memicu perbedaan ini semakin tajam. Kemungkinan Idul Adha ke depan juga beda. Itu hisab hakiki wujudul hilal. Ini tantangan Muhammadiyah ya. Dulu Persis itu pakai wujudul hilal. Karena wujudul hilal ini banyak tantangannya, pindah ke imkanu ru'yah. Kalau imkanu ru'yah itu kan tidak hisab murni, artinya tetap mempertimbangkan sosial. Kenapa? Karena hisabnya itu harus dibuktikan dengan bulan itu bisa dilihat gitu. Oke.
Kemudian yang kedua, Muhammadiyah ini kalau kita lihat di MKCHM ya, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi 4 bidang, yaitu akidah, akhlak, ibadah, dan muamalat dunyawiyah. Sehingga Muhammadiyah memiliki sikap atau pandangan berkaitan dengan akidah, mendakwahkan akidah Islamiyah atau akidah sahihah. Kemudian melawan penyakit akidah, yaitu diistilahkan dengan TBC, takhayul, bid'ah, khurafat, dan syirik. Akhlak juga semacam itu, mendakwahkan akhlak mahmudah, akhlak yang baik, dan memberantas akhlak madmumah. Ibadah juga semacam itu, yaitu berusaha melakukan ibadah sesuai yang dicontohkan Nabi, dan memberantas apa yang disebut bid'ah, yaitu melakukan ibadah yang tidak ditemukan dasarnya dari Nabi. Kemudian kalau muamalah dunyawiyah ini yang dinamis, artinya tajdidnya kontekstual, bisa berkembang sesuai dengan zaman. Itu kalau muamalah dunyawiyah, segala sesuatu yang bukan menjadi tugas Nabi. Misalnya sekolah bisa berkembang. Banyak Ahmad Dahlan ketika mendirikan sekolah itu kan menggunakan model sekolah Belanda, tapi ada mata pelajaran Islam. Model sekolah Belanda ketika itu kan dianggap ini miliknya orang kafir. Sekolah pakai bangku, pakai papan itu bid'ah dulu. Orang pakai dasi itu bid'ah. Celana juga bid'ah. Tapi Bayi Ahmad Dahlan coba berusaha untuk menerobos ini pandangan-pandangan yang tadi, yang sangat yang kolot itu, sehingga beliau terbuka. Model pendidikan, sistem model sekolah model Belanda itu baik. Yang perlu kita rombak itu kurikulumnya, yaitu dengan memasukkan muatan agama gitu. Tapi sistemnya selama itu baik, karena ini muamalah dunyawiyah ya tidak apa-apa gitu. Nah, sehingga dari kajian-kajian majelis tarjih yang berkaitan dengan akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah dunyawiyah, itu lahir putusan, kemudian lahir fatwa, dan putusan dan fatwa itu atau tarjih itu, itulah yang disebut ideologi atau paham keagamaan Muhammadiyah. Sehingga paham keagamaan Muhammadiyah itu ya tertuang dalam HPT dan TJA. Kemudian di dalam ketarjian itu ada beberapa spirit. Spirit itu sesuatu yang mendorong lahirnya produk tarjih, baik putusan maupun fatwa. Yang pertama tajdid, ini nanti kita bahas secara detail. Yang kedua toleran, artinya tasamuh, tidak mengklaim kebenaran. Kita di majelis tarjih punya pandangan, tapi bukan berarti menyesatkan pandangan yang kita tidak pilih. Terbuka, infitah, artinya boleh dikaji kembali, bukan berarti sesuatu putusan yang pernah keluarkan oleh majelis tarjih itu tidak boleh dikaji ulang, boleh. Dan ini banyak dilakukan oleh majelis tarjih. Misalnya kriteria awal waktu subuh kita dulu minus 20 derajat, sekarang minus 18 derajat, yaitu mundur 2 derajat. Karena 1 derajat 4 menit berarti mundur 8 menit. Ini contoh keterbukaan. Meskipun dulu pandangan kita ya minus 20 derajat. Dulu Muhammadiyah pernah pakai ru'yah, sekarang pakai hisab. Kemudian non madhab, artinya tidak berafiliasi kepada madhab tertentu. Tapi bukan berarti pandangan majelis tarjih itu selalu berlawanan dengan madhab, tidak. Bisa jadi ini mengkompromikan pandangan-pandangan madhab yang berbeda-beda. Dan sehingga dengan spirit ini lahirlah tuntunan. Tuntunan itu baik yang ada di putusan maupun di fatwa. Kemudian posisi tajdid, yang mana tadi Muhammadiyah tidak hanya gerakan Islam, tidak hanya gerakan dakwah, tapi gerakan
tajdid. Sehingga tajdid itu menjadi ruh gerakan Muhammadiyah. Yang ini jarang dibicarakan ya, Bapak dan Saudara sekalian. Kita di Muhammadiyah itu jarang menyentuh Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Tapi dakwah kita masih konvensional, sederhana saja gitu. Ngajak, pokoknya kajian-kajiannya normatif. Yang penting ngajak apik, meninggalkan yang jelek. Belum sampai pada arah tajdid. Nah, kemudian ngaji-ngaji yang ke arah tajdid ini enggak disukai. Nah, tajdid, sehingga tajdid itu sebagai ruh gerakan. Kenapa demikian? Yang pertama, memori kolektif. Artinya sejak lahirnya Muhammadiyah sudah ada watak tajdid. Tadi Mbak Ye Ahmad Dahlan menggunakan sudah meluruskan arah kiblat menggunakan hisab. 1920-an Muhammadiyah sudah melakukan itu kajian terhadap pendistribusian zakat fitri. Perubahan pendistribusian zakat apa? Fitri. Yang dulu zakat fitri itu diberikan kepada siapa? Mudin, Pak Yai. Di dalam sebuah buku ya, penelitian di Kota Gede. Kota Gede itu salah satu Jogja ya, itu mudin yang mendapatkan zakatul fitri. Itu zakat fitri yang diberikan itu bisa dibuat makan untuk setahun itu. Karena zakat fitri itu hanya diberikan pada mudin. Padahal dalam hadisnya zakat fitri itu kan wa tu'matan lil masakin, ada dimensi sosial supaya apa? Mencukupi orang miskin, tidak meminta-minta saat apa? Berlebaran. Hadisnya wa tu'matan lil masakin gitu. Sehingga Muhammadiyah melakukan perubahan pendistribusian zakatul fitri. Kemudian tadi 1925 Muhammadiyah melakukan sholat Id di lapangan. Ini artinya memori kolektif. Bahwasanya kita di Muhammadiyah itu cara beragamanya ada watak tajdid. Kemudian di anggaran dasar pasal 4 tadi sudah dinyatakan Muhammadiyah gerakan Islam, gerakan dakwah, kemudian gerakan tajdid. Sehingga orientasi dalam kajian ketarjihan atau orientasi tarjih yang menghasilkan putusan dan fatwa itu pasti ada tajdid oriented. Nah, sehingga corak produk tarjih itu apa? Tajdid itu. Nah, sehingga tajdid itu maknanya dua di Muhammadiyah. Purifikasi, yaitu mengembalikan ajaran agama Islam sesuai yang dipahami oleh Nabi. Itu dilakukan dalam bidang akidah dan ibadah makhdoh gitu. Misalnya sholat dalam konteks ibadah makhdoh ya. Sholat tidak pakai sayyidina, padahal mazhab Syafi'i menyunahkan pakai sayyidina. Kenapa demikian? Karena kita memahaminya ini ibadah makhdoh, coraknya apa? Tajdid, yaitu merujuk pada Nabi. Akidah juga semacam itu, memberantas TBCS. Pimpinan Muhammadiyah kita itu 13 jumlahnya. Putusannya secara kolektif kolegial. 13 itu padahal 13 itu angka sial, unlucky number. Tapi ternyata semakin hari Muhammadiyah semakin apa? Semakin berkembang. Aset Muhammadiyah tanahnya itu yang terakhir dikabarkan berapa Pak? 3 kali negara Singapura itu. Padahal itu putusannya lahir dari pimpinan 13. Padahal simbol kesialan itu. Tapi itu artinya Muhammadiyah apa? Menolak mitos angka sial 13. Kemudian dinamisasi itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dilakukan dalam bidang ibadah ghairul mahdhah, muamalah dunyawiyah, termasuk menggunakan apa? Hisab. Yang ibadah mahdhah itu puasanya, tapi kalau menentukan kriteria awal bulan Qamariyah itu muamalah dunyawiyah, bisa berkembang sesuai zaman gitu. Dan ketika Nabi menggunakan ru'yah itu kan dijelaskan ilahnya atau alasannya, yaitu apa? Nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub. Kita itu umat yang buta huruf, tidak bisa
menulis dan menghitung. Sehingga Nabi tidak mungkin mengajarkan pada sahabatnya untuk menggunakan hisab, tapi bisa berkembang itu. Karena buktinya umatnya Nabi sekarang bukan umat ummiyah, tapi sudah tahu baca dan menghitung, bahkan ilmu hisab atau astronomi sudah berkembang. Sehingga kita menggunakan hisab karena itu dianggap muamalat duniawiyah. Tapi kalau puasanya itu ibadah mahdhah, sehingga puasa tidak mungkin dikaji ulang waktunya. Menurut riset, puasa itu menyebabkan etos kerja menurun, menjadikan manusia tidak produktif. Sehingga waktu puasa perlu dilakukan kajian ulang. Sehingga hasilnya puasa diawali dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Sehingga jenengan tidur bisa sambil puasa, bangun sudah buka, pagi bisa kerja. Tapi itu masalahnya ibadah mahdhah. Nah kemudian jamaah sekalian dimuliakan Allah, ada 3 produk tarjih. Yang 3 produk ini hasil dari ijtihad jama'i. Ijtihad jama'i atau kolektif ya. Yang secara ijtihad jama'i ini terutama putusan dan fatwa, karena wacana ini bisa hasil pandangan pribadi, bisa juga penulisnya itu kolektif ya. Tapi yang 2 itu putusan dan fatwa itu ijtihad jama'i. Artinya di Muhammadiyah ijtihadnya itu ijtihad jama'i kolektif, maksudnya menghimpun beberapa spesialis, tidak hanya satu pandangan dari seorang ustadz atau kiai. Sehingga di Muhammadiyah pandangan otoritatif itu ya pandangan hasil majelis tarjih, yang mana itu dihasilkan dari ijtihad jami. Adapun pandangan pribadi itu tidak dianggap pandangan resmi Muhammadiyah, meskipun itu lahir dari ulama Muhammadiyah. Sebelum jadi putusan atau fatwa, berarti ya hanya sekedar pandangan pribadi. Ada 3, yang pertama putusan, yang kedua fatwa, yang ketiga wacana. Coba kita perdalami ya. Yang pertama putusan tarjih. Putusan tarjih itu keputusan resmi Muhammadiyah dalam bidang agama, bukan keputusan majelis tarjih. Maksudnya apa? Meskipun keputusan itu kan lahir dulu namanya Muktamar Khususi Tarjih, sekarang menjadi Munas, Musyawarah Nasional. Itu yang menggodok kan majelis tarjih. Kemudian putusan itu disampaikan PP. PP mentanfid atau enggak berdasarkan pertimbangan. Kalau putusannya itu tidak membawa kemaslahatan, tidak membawa madarat, kajiannya cukup ilmiah, ya berarti ditanfid. Ketika sudah ditanfid berarti menjadi putusan resmi Muhammadiyah. Jadi tidak bisa jenengan misalnya, oh ini kan putusan majelis tarjih, bukan putusan Muhammadiyah. Ya enggak boleh, karena yang sudah terbit menjadi HPT itu ya berarti putusan Muhammadiyah, meskipun yang menggodok itu majelis tarjih karena sudah ditanfid oleh PP dan mengikat organisasi secara formal. Artinya wajib untuk mengikuti pandangan tarjih yang ada di HPT itu, walaupun dalam praktik di lapangan terkadang diabaikan dan banyak warga Muhammadiyah tidak memahaminya atau bahkan tidak mengetahui beberapa butir penting daripadanya. HPT nggak punya, ngaji tarjih nggak pernah datang. Itu kan artinya nggak tahu poin-poinnya apa itu, padahal hukumnya apa tadi wajib. Kemudian sengaja mengabaikan tadi. Kasusnya tadi, bagaimana sekretaris BCM kok menyimpang dari keputusan Muhammadiyah atau maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah yang berkaitan dengan Idul Fitri. Itu kan mengabaikan. Putusan-putusan tarjih itu biasanya dimuat dalam BRM ya, berita resmi Muhammadiyah, kemudian dihimpun dalam HPT. Nanti kita coba lihat ya. Ini HPT jilid 1, ini HPT jilid 3.
jilid 2 belum terbit ya, karena masih ada beberapa dokumen yang hilang gitu. Meskipun PDA Malang itu menerbitkan HPT jilid 2 tapi nggak lengkap gitu. Hanya 3 muktamar ya. Itu hanya 3 apa? Muktamar gitu. Itu putusan Garut 1976, kemudian putusan Klaten 1980, kemudian putusan Malang 1989. Itu publikasi PDM Malang. Nah, kemudian ini HPT cetakan pertama tahun 1989. Ini 1972 itu cetakan kedua yang masih mencantumkan doa kunut. Ini coba nih. Wa fi raka'ah tsaniyah min sholati subhi ba'da qaulika rabbana walakal hamdu indal i'tidal fad'u bihadza du'a Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait, dan seterusnya. Ini doa kunut. Ini yang dipakai oleh MM Marzuki Mustamar sebagai senjata. Padahal tapi beliau sangat awam sebenarnya dalam ketarjian, nggak tahu sejarah, pakai satu sumber saja pokoknya untuk menghipnotis umatnya atau audiennya. Sampai yang terkini ada seorang ustadz yang dibaiat oleh MM, siapa? Hanan Hataki, namanya Hanan Hataki ya. Ngikuti nggak di? Ya itu ada videonya, saya nonton itu. Ketika Hanan Hataki itu sowan atau nggak tahu ya, atau di forum itu bersama MM ya, makan bareng satu piring berdua. Itu buku yang ditunjukkan ke Hanan Hataki itu ya buku yang ini, yang masih ada kunutnya itu. Kemudian MM itu di Talun, kemudian di Pondok Abu Haris apa itu? Ya itu yang di Dander gitu ya. Itu juga menyampaikan buku ini. Sehingga kalau kita nggak pernah bagaimana tahu kesejarahnya, itu bisa terhipnotis tadi. Ya, bisa menjadi murtad, kemudian jenengan dibaiat ikut sana. Kemudian ini BRM ya. BRM itu Berita Resmi Muhammadiyah Munas Tarjih. Ya. Ini tahun 2015 ini ada fikih kebencanaan tuntunan salat. Kemudian dipublish di HPT jilid 3. Ini contoh tanfid keputusan Muhammadiyah ya, sebelum jadi HPT itu. Kalau dulu itu istilahnya Kongres Muhammadiyah, ini dibukukan bukunya kecil, ini saya beberapa buku punya ya. Tapi ini campuran ya, tidak hanya Majelis Tarjih, yaitu Kongres 26 tahun 1937 ini. Di sana isinya putusan Muhammadiyah, Aisyah Pemuda, serta Majelis Tanwir dan Majelis Tarjih. Itu berarti kumpulan di beberapa majelis di Muhammadiyah itu. Ini contoh kitab putusan tarjih tapi petilan. Petilan itu apa? Bisa dipetil bahasa Jawa. Artinya dipublish secara sendiri, karena HPT itu kan himpunan, berarti kumpulan dari beberapa kitab. Pertama kan Kitabul Iman, kemudian Kitabut Thaharah, Kitabus Shalah, kemudian Kitabuz Zakah, Kitabul Hajj, Kitabus Siyam, Kitabul Hajj. Itu artinya dulu itu sendiri-sendiri. Karena misalnya Kitabul Iman dibahas di Solo tahun 1929. Itu saya sampai hafal Bapak dan Ibu. Kalau enggak, jenengan mudah dikelabui ya. Idrus Romli di salah satu videonya, Kiai Haji Idrus Romli, pendekar Aswaja, dia bilang akidah Muhammadiyah itu gabungan antara Asy'ari dan Wahabi. Kenapa demikian? Karena pasca kemerdekaan Muhammadiyah pecah menjadi dua, kelompok Asy'ari dan kelompok Wahabi. Duanya ini melakukan kompromisasi. Lahirlah akidah Muhammadiyah dalam HPT. Kesimpulan itu ngawur. Lah kok ngawur? Wong Kitabul Iman HPT itu lahir tahun berapa? 1929 di Solo. Itu kan bikin narasi sendiri kan itu.
1929 sudah lahir kok pasca kemerdekaan. Kemerdekaan itu kan 1945. Itu kan narasi-narasi yang tidak berdasarkan data. Makanya saya berusaha dalam kajian-kajian itu data-data ini perlu untuk diungkap dan memang jarang untuk disampaikan di kalangan Muhammadiyah. Ini contoh kitab putusan tarjih petilan kitab haji. Oke. Kemudian produk tarjih yang kedua itu fatwa. Fatwa itu jawaban majelis tarjih terhadap pertanyaan masyarakat mengenai masalah-masalah yang memerlukan penjelasan dari segi hukum syariah. Artinya ada mustafti, peminta fatwa. Itu dulu lewat SM. Sama SM kemudian dilanjutkan ke tim fatwa tarjih. Kalau sekarang jenengan bisa online ya. Dibuka di fatwa tarjih. Itu nanti ada kolom fatwa itu. Itu bisa disampaikan secara online. Kemudian setelah itu disidangkan, namanya sidang fatwa, dilakukan oleh majelis tarjih setiap hari Jumat setelah sholat Jumat di PP sana. Bisa, kalau jenengan pas ke Jogja di sana bisa lihat itu sidang fatwanya itu. Nah, setelah nanti disepakati, karena tadi fatwa kan tetap ijtihadnya jama'i kolektif. Jadi tidak hanya satu orang menjawab, tapi melibatkan banyak orang. Kemudian lahir fatwa, fatwa itu dipublish di SM dalam kolom tanya jawab agama. Terus dari fatwa-fatwa yang ada di SM, nanti kalau jenengan punya SM, lihat kolom tanya jawab agama itu berarti fatwa tarjih itu kemudian dihimpun menjadi sebuah buku namanya TJA, tanya jawab agama, yang sekarang lahir sudah 8 jilid, tapi itu belum memuat semuanya ya. Karena fatwa itu kan selalu bertambah gitu. Misalnya jenengan punya SM di kolom tanya jawab agama, ternyata jenengan cocokkan di TJA yang 8 jilid itu kok enggak ada. Berarti itu belum masuk gitu. Oke. Nah, fatwa ini bagaimana statusnya? Sebagaimana sifat fatwa pada umumnya itu sebenarnya tidak mengikat baik terhadap organisasi maupun anggota sebagai perorangan. Bahkan fatwa itu bisa dipertanyakan dan didiskusikan kembali. Beda dengan putusan. Kalau keputusan itu mengikat secara organisatoris, artinya wajib untuk diikuti. Tapi kalau fatwa itu sekedar saran. Tapi meskipun demikian, Bapak dan Saudara sekalian, kalau fatwa tarjih nggak diikuti, langsung kita mau ikut fatwa siapa, kan itu yang jadi masalah. Nah, sehingga fatwa tarjih itu ya sebaiknya diikuti. Tapi secara konsekuensi itu masih berat putusan. Makanya contoh rokok itu masih sifatnya fatwa, ya. Belum putusan. Meskipun fatwa tetap sebisa mungkin untuk diikuti itu. Nah, kalau misalnya jadi putusan itu yang menjadi masalah. Makanya sampai sekarang belum jadi putusan. Kalau jadi putusan kan berarti amal usaha Muhammadiyah sudah siap gitu. Sudah siap dalam arti ada aturan tidak boleh memproduksi dan juga rokok di amal usaha Muhammadiyah. Nah, sehingga sampai sekarang masih statusnya fatwa gitu. Kan itu. Maksudnya gitu ya. Tapi kalau kita nggak mengikuti fatwa tarjih, ngikuti fatwa siapa kan gitu. Okay. Berikutnya wacana. Wacana itu gagasan-gagasan atau pemikiran yang dilontarkan dalam rangka memancing dan menumbuhkan semangat beristihad yang kritis serta menghimpun bahan atau ide mengenai berbagai masalah aktual dalam masyarakat. Jadi kalau wacana itu jenengan bisa menulis artikel, riset apalah berkaitan dengan isu-isu keagamaan, kemudian jenengan publish di jurnal tarjih. Berarti meskipun sudah dipublish di jurnal tarjih,
Tidak ada konsekuensi apapun. Karena apa? Pandangan jenengan secara pribadi. Tapi gagasan-gagasan jenengan itu ketika mungkin itu dibutuhkan di Muhammadiyah, kajiannya cukup akademis, cukup ilmiah, nanti bisa dibawa ke Monas sehingga lahir apa? Putusan. Meskipun awalnya hanya sekedar apa? Wacana. Nah, biasanya wacana itu dipublish di jurnal tarjih. Kalau jenengan di SM itu di toko SM ya ada jurnal tarjih. Kalau enggak menanya di Google saja jurnal tarjih. Gimana sih bentuknya itu ada di internet. Kemudian ada beberapa buku yang pernah diterbitkan oleh majelis tarjih tapi hanya sekedar wacana, jihad dan terorisme ini contohnya. Oke. Ya, kalau kita lihat ini referensi ketarjihan kita. Ada 10 buku yang penting untuk kita miliki. Yang ada 2 HPT jilid 1 dan 3. Ini jilid 1, ini jilid 3. Kemudian TJA tanya jawab agama, isinya fatwa ya. Itu sudah 8 jilid ini. Ini jilid 1 sampai 8. Minimal kita di rumah itu punya 10 buku ini. Minimal. Ya sebisa mungkin kalau beli buku ya diupayakan yang ini dulu. Jangan nanti beli buku yang kurang jenengan butuhkan misalnya. Mau beli buku keagamaan ya, beli buku ini sebelum buku yang lain itu. Jangan nanti buku yang nggak ada kaitannya dengan Muhammadiyah jenengan beli yang HPT sama TJA malah nggak punya. Nah kalau kita belum punya buku ini ya berarti belum begitu tahu tentang ketarjihan yang ada di Muhammadiyah. Sehingga ranting itu penting untuk melakukan pengadaan cabang. Kemudian apa? Muhammadiyah sekolah masjid itu masjid sudah ada atau belum itu? Itu penting. Misalnya Masjid Anwar ini penting ya untuk takmirnya melakukan pengadaan gitu. Ya kalau untuk takmir enggak berat lah. Ini kan mungkin enggak ada 500 gitu. 10 buku ini enggak ada 500.000. Dan pentingnya untuk mengenalkan inilah referensi keagamaan Muhammadiyah. Tapi kalau referensi keagamannya enggak tahu gimana nanti paham keagamaan yang ada di Muhammadiyah. Oke, ini yang terakhir ya. Dalam kajian keislaman itu kalau jenengan mau mengkaji fikih misalnya, itu harus memilih teks atau kitab yang jenengan mau kaji gitu. Artinya ini jenengan memposisikan muta'alim loh. Dalam kajian Islam jenengan pingin jadi ahli fikih tidak cukup untuk mendengarkan, harus ngaji kitab. Dalam memilih kitab atau teks fikih itu ada beberapa persyaratan. Paling tidak ada 3. Yang pertama kitabnya itu atau teksnya itu harus mu'tamad. Mu'tamad itu otoritatif. Artinya kitab ini dipercaya sebagai referensi. Kalau jenengan mau belajar fikih Syafi'i, contohnya ingin paham fikih Syafi'i, nanti harus memilih kitab yang betul-betul otoritatif. Misalnya milih Fathul Mu'in, itu otoritatif. Tapi kalau jenengan ngaji ada fikih Wadih Mahmud Yunus dikarang oleh ulama Indonesia itu enggak otoritatif. Tapi kalau jenengan sekedar ingin tahu bahasa Arab enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa kan sekedar untuk belajar, tapi bukan berarti pendapat di situ muktamad otoritatif, tidak gitu. Atau mungkin jenengan beli buku di pasaran bahasa Indonesia fikih Syafi'i, bisa jadi otoritatif. Itu tidak otoritatif. Kenapa? Buku itu tidak dikenal. Nah sehingga tadi harus memilih teks yang otoritatif. Kemudian teks atau kitab itu bisa dipahami dan dianalisa, artinya bahasanya enggak ruwet gitu. Dan juga bisa digurukan, karena dalam tradisi keislaman
Belajar itu harus lewat guru. Kalau enggak apa? Mangkana syaikhuhu apa? Kitabuhu fa khata'uhu aktsar min suwabi. Orang yang gurunya itu hanya kitab, otodidak, bisa jadi melakukan kesalahan, lebih banyak melakukan kesalahan daripada yang betul ya. Makanya dalam tradisi Islam yang ngaji itu dari guru, makanya dibacakan dan seterusnya, sampai kalau kita sudah matang keilmuan bisa melakukan kajian sendiri. Maksudnya repotnya kurikulum kita, kamus-kamus kita macam-macam itu di Indonesia ini kan repotnya itu. Ilmu itu cari sendiri. Mahasiswa baru pertama kali mengkaji fikih bikin makalah sendiri. Enggak tahu pakem keilmuan kan ada gitu. Akhirnya banyak beropini daripada pendapat itu tidak pendapat yang otoritatif, kan sekedar asumsi macam-macam, kadang juga salah gitu. Oke. Apa? Laduni. Kemudian kitab tadi terdapat syarah atau komentar atau hasyiah atau footnote. Artinya teks matan tadi ada komentarnya, kemudian ada hasyiah di footnote lagi. Ini tradisi Islam ya, menghasilkan syarah, hasyiah dan seterusnya. Contoh kitab yang umum dikaji di Indonesia dalam mazhab Syafi'i itu Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ini sebenarnya kitab syarah. Kitab matanya atau teks induknya itu namanya Qurratul Ain bi Muhimmatid. Makanya Fathul Mu'in itu judul lengkapnya apa? Fathul Mu'in bisyarhi Qurratil Ain bi Muhimmatid. Ini ditulis oleh Ahmad Zainuddin Al-Malibari, yaitu seorang ulama dari Malibar, yaitu India Selatan. Karena India Selatan itu madhabnya apa? Syafi'i. Meskipun mayoritas India madhabnya apa? Hanafi. Tapi yang Malibar, wilayah Malibar atau Kerala itu madhabnya apa? Syafi'i. Karena Syekh Zainuddin Al-Malibari ini muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini ulama yang otoritatif dalam apa? Madhab Syafi'i. Maka kitab Fathul Mu'in ini umum dikaji bagi tolabul ilmi atau tulabul ilmi, penuntut-penuntut ilmu dalam madhab apa? Syafi'i. Makanya di Indonesia saking populernya kitab ini ya, siapa yang nggak paham Fathul Mu'in ya belum layak disebut apa? Kiai. Jadi ukuran orang sudah layak disebut kiai itu kalau paham Fathul Mu'in. Kalau Fathul Mu'innya bulat saja itu, suruh jelasin nggak bisa bulat saja, baca juga nggak tahu mubtada khobar, itu ya berarti belum layak untuk disebut kiai. Tapi kalau di Muhammadiyah belum ada standar Pak ya. Ulama Muhammadiyah paham tarjih itu belum kayaknya. Atau yang menjadi apa persyaratan pimpinan daerah itu harus tahu basic ketarjihan, nggak ada itu. Tapi yang penting punya kekuatan apa? Masa itu yang jadi masalah. Kemudian Fathul Mu'in ini dikasih hasyiah footnote, namanya hasyiah I'anatut Thalibin, yang ditulis oleh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Ini yang kemarin kita kaji ada hubungannya dengan Bayi Ahmad Dahlan. Kenapa kok Bayi Ahmad Dahlan? Namanya kan dulu Muhammad Darwish. Tradisi di Nusantara atau di Indonesia orang pulang haji itu kan pakai nama baru, yaitu ganti nama. Bayi Ahmad Dahlan karena dulunya bukan sekedar haji ya, tapi juga belajar ilmu agama. Kalau dulu kan orang haji itu tidak sekedar haji, tapi juga karena haji kan cukup lama sehingga apa? Sebagian waktunya digunakan untuk belajar. Dan Bayi Ahmad Dahlan juga semacam itu. Ketika Bayi Ahmad Dahlan minta rekomendasi nama menjadi Ahmad Dahlan, itu yang ngasih rekomendasi ini Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, dipilih Ahmad Dahlan. Kenapa Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati itu merekomendasikan nama Ahmad Dahlan? Dan ternyata gurunya Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati itu namanya Mufti Syafi'iyah di Mekah, namanya Zaini Dahlan. Artinya dia punya harapan Bayi Ahmad Dahlan ini bakal mewarisi ilmunya gurunya ini, gurunya Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Dan sehingga kitab I'anatul Thalibin ini sebenarnya
punya genealogi dari keilmuan Mbah Yai Ahmad Dahlan. Sehingga anak Gus Bah ngomong, dulu Muhammadiyah juga ngaji di era Mbah Yai Ahmad Dahlan. Setelah man ba'dahu, setelah Mbah Yai Ahmad Dahlan itu Muhammadiyah wis gak patok gelem ngaji guyonannya, Pak. Itu bisa betul bisa enggak ya. Nah, kenapa kok kitab I'anatul Fathul Mu'in ini otoritatif? Karena tadi ada hasyiahnya, kemudian ternyata sumbernya itu dari kitab Tuhfatul Muhtaj ini, atau ini referensi induknya Bisyarhil Minhaj yang ditulis oleh Al-Imam Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami itu pandangannya yang dianggap otoritatif dalam mazhab apa? Syafi'i. Jadi editornya mazhab Syafi'i itu dua. Yang pertama Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu kalau sepakat itu pasti qaul mu'tamad, pendapatnya otoritatif. Kalau berlawanan dimenangkan Imam Nawawi daripada Imam Rafi'i. Tapi belum semua permasalahan fikih itu dibahas oleh dua orang ini. Ada beberapa permasalahan belum dibahas, sehingga generasi berikutnya ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sama Imam Romli. Nah, sehingga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Romli itu menyempurnakan proses editing pendapat mazhab Syafi'i. Sehingga sekarang kalau Imam Romli sama Ibnu Hajar Al-Haytami itu terbagi menjadi dua. Kalau di pengikut Syafi'iyah di Hijaz, kemudian di Yaman itu di Hadramaut, di Mekah termasuk di Indonesia itu mendahulukan pandangannya Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi kalau di Mesir itu Imam Romli, dan termasuk di Syam atau di Syria dan di Palestina itu Imam Romli. Tapi kalau kita di Indonesia itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya kitab Fathul Mu'in itu karena ringkasan dari Tuhfatul Muhtaj itu cukup otoritatif di Indonesia. Ini yang terakhir betulan Bapak ada. Kenapa kita harus membumikan ketarjian? Ada dua alasan ya. Dua alasan pribumisasi ketarjian, internal dan eksternal. Internal misalnya kurang sosialisasi. Kajian-kajian ketarjian belum ada. Majelis tarjih belum menyentuh ke bawah gitu. Buku referensi ketarjian belum banyak dimiliki gitu. Pimpinan 13 PDM misalnya belum punya HPT dan TJA, itu perlu dicek itu punya atau enggak itu mereka. Itu contohnya. Muhammadiyah belum ada, masjid sekolah belum ada, itu kan PR kita gitu. Misalnya di Muhammadiyah belum, cabang ranting juga belum, artinya kurang sosialisasi. Perbedaan penafsiran dan kesalahan pembacaan, misalnya tadi memahami di HPT jilid 1 ketika ru'yah sama hisab itu bertentangan, dimenangkan apa ru'yah, tapi itu kan putusan dulu, dia tidak mengikuti perkembangan pemikiran apa ketarjian. Sekarang kan pakai hisab, itu berarti salah membaca, mengabaikan dan menolak tadi, sengaja mengabaikan kemudian tadi menolak sekretaris PCM tidak mengikuti maklumat PP, itu kan tadi ini tantangan internal. Kemudian eksternal, munculnya ideologi Islam transnasional itu, munculnya Islam dengan berbagai macam rasa gitu. Ada Mursal Muhammadiyah rasa Salafi, ada Musa Muhammadiyah Salafi itu. Muhammadiyah tapi fatwa yang digunakan misalnya Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Nasruddin Albani, itu yang dipaksakan di masjid atau di lembaga-lembaga Muhammadiyah. Meskipun Muhammadiyah tidak anti ya, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Nasruddin Albani ya ulama harus dihargai, tapi bukan berarti harus dipaksakan atau sudah kalau difatwakan itu betul kan. Wong Imam Syafi'i sendiri yang lebih hebat kan, kita tidak mengikuti secara
mutlak, apalagi ulama yang sekarang gitu. Sehingga tadi muncul Muhammadiyah tadi rasa salafi mursal atau Musa Muhammadiyah apa? Salafi. Kemudian ada Muhti Muhammadiyah tapi HTI menyuarakan apa? Khilafah. Gitu. Kemudian Mufi Muhammadiyah apa? FPI. Gitu. Melakukan sweeping tempat-tempat apa? Maksiat gitu. Kemudian Mono Muhammadiyah apa? Tapi NO memunculkan Muhammadiyah dengan perspektif yang berbeda-beda. Kenapa demikian? Ya karena tadi belum menjadi referensi keagamaan bagi warga Muhammadiyah. Itu pentingnya kita apa? Melakukan pribumisasi atau apa? Membumikan ketarjian. Mungkin demikian ya kurang lebihnya, silakan kalau ada yang ditanggapi atau ditanyakan monggo. Nggih, monggo. Ini yang saya tanyakan terkait bisa berpihak. Itu bagaimana teknisnya pada zaman Rasul terkait masalah ru'yah. Kenapa demikian? Karena kemarin saya lihat di YouTube-nya Profesor Syahrul, itu katanya pada zaman Rasul itu 8 derajat. 8 derajat. Apakah itu dari hadis atau gimana? Terima kasih. Ya. Jadi dalam penentuan awal bulan Komariah itu ada 2 metode yang dikembangkan oleh para ulama. Yang pertama ru'yah. Ru'yah itu melihat bulan secara kasat mata. Itu. Zaman Nabi belum ada teropong ya. Meskipun sekarang ru'yah bisa jadi pakai teropong gitu. Sehingga Nabi bilang sumu li ru'yati, berpuasalah kamu sebab melihat hilal. Wa aftiru, dan berbukalah kamu, maksudnya berhari raya, li ru'yatihi, karena melihat hilal. Fa in humma alaikum fa akmilu iddatas sya'ban 30 yauman. Kalau terjadi mendung disuruh melakukan istiqmal. Istiqmal itu apa? Menggenapkan usia bulan menjadi 30. Berarti ru'yah itu dilakukan di malam 29. Ketika bulan tidak bisa dilihat, dilakukan apa? Istiqmal, menggenapkan usia bulan menjadi 30 hari. Karena bulan Komariah itu usia bulannya itu hanya 29 dan 30. Enggak ada 31 sebagaimana bulan miladi atau masehi. Enggak ada juga usia bulan 28, tahun kabisat enggak ada itu. Itu kalau penanggalan apa? Komariah. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua, hisab. Hisab itu menghitung posisi bulan secara faktual sebagaimana yang di langit itu. Itu yang disebut apa? Hisab. Hisab itu ada 2. Yang pertama hisab urfi, yang kedua hisab hakiki. Makanya Muhammadiyah pakai hisab hakiki. Kenapa kok hakiki? Artinya bukan urfi. Hisab urfi itu mengikuti uruf kayak yang dilakukan oleh Kesultanan Yogyakarta menggunakan penanggalan apa? Hisabnya itu hisab apa? Urfi. Sehingga usia bulan itu tidak harus mengikuti posisi bulan di langit. Terkadang bisa mendahului, terkadang bisa terlambat gitu. Iya. Itu hisab apa? Urfi. Itu penanggalan yang ada di Kesultanan Yogyakarta. Nanti jenengan di internet ada itu penanggalannya. Itu yang pakai hisab apa? Urfi. Tapi kalau hakiki berarti menghitung posisi bulan secara faktual di langit gitu. Dan kemudian ke ru'yah lagi. Ru'yah itu ada 2. Ada ru'yah masyrutoh, ru'yah yang disyaratkan. Misalnya ru'yah itu ketika diterima ketinggian bulan 2 derajat. Mabims berapa? 3 derajat gitu.
Kemudian yang jenengan tadi di zaman Rasulullah 8 derajat gitu. Itu masyrutoh. Berarti ru'yah tidak murni, tapi menggabungkan hisab. Karena dia tahu ini berapa derajat, itu kan pakai hisab kan gitu. Jadi tidak murni pakai ru'yah, hanya saja hisab itu sekedar dipakai untuk membantu ru'yah. Kalau di zaman Nabi itu ru'yah ghairu masyrutoh, ru'yah yang tidak disyaratkan apa-apa gitu. Sehingga cukup sederhana. Di hadis-hadis itu ketika ada orang Arab Badui datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya telah melihat apa? Hilal. Maka Nabi cukup menanya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Naam. Kemudian Nabi cukup bilang fa'akhbirhu, beritahu kepada sahabat yang lain besok akan berbuka atau besok akan berpuasa gitu. Atau maksudnya berhari rayanya tidak mensyaratkan ketinggian derajat apapun. Itu di zaman Rasul. Tapi kalau tadi dikatakan di zaman Rasul itu ketinggian bulan itu 8 derajat, itu kan sudah kajian Pak, artinya kajian melalui hisab macam-macam ya, disamakan peristiwa di zaman Nabi itu tetap nanti melacaknya pakai hisab. Berarti mundur itu, bukan hisabnya maju tapi mundur, itu repot ya. Sehingga kesimpulannya 8 derajat. Kayak dulu istilah 2 derajat itu dari mana? Dulu Depak itu tahu 2 derajat itu ada peristiwa, cumannya saya lupa itu, di mana orang melihat hilal. Sama Kemenak atau dulu Depak itu dihitung, ternyata ketinggian bulannya 2 derajat, sehingga disimpulkan bulan itu bisa diru'yah ketika ketinggian 2 derajat. Ketika Indonesia menyimpulkan 2 derajat itu minimal bulan bisa dilihat. Lembaga astronomi Malaysia itu ketawa Pak, melihat itu. Wong di negara kami bulan itu bisa dilihat ketika 5 derajat. Kok di Indonesia mau 2 derajat itu. Lah mungkin kajian itu tadi ingin perdebatan 3 derajat atau dan seterusnya itu kan tetap akan menjadi perdebatan terus ya. Gitu. Makanya tadi mencoba mengkaji di zaman Nabi itu 8 derajat, artinya bulan bisa diru'yah itu 8 derajat. Meskipun di zaman Nabi ru'yah itu tidak pernah disyaratkan ketinggian derajat. Menghisab saja Nabi enggak melakukan hisab kok, masa mensyaratkan ketinggian bulan dengan derajat gitu. Artinya itu ya. Tapi intinya kalau di Muhammadiyah tadi hisab hakiki wujudul hilal itu. Artinya yang penting kriterianya Nabi cuma di zaman Nabi itu kan sederhana, sumu liru'yati wa aftiru liru'yatihi. Puasalah sebab melihat bulan, berbuka sebab melihat bulan. Karena kan masyarakatnya masih cukup sederhana. Nabi saja bilang nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wala nasub. Kita umat yang buta huruf, enggak bisa nulis, enggak bisa menghitung. Cukup sederhana, berarti secara tradisional dan konvensional itu sederhana. Tapi kan masalahnya zaman itu kan belum muncul teknologi, Pak. Semakin zaman ini berkembang, polusi, global warming, macam-macam itu ru'yah semakin susah gitu. Tapi kalau di zaman Nabi kan teknologi belum ada. Sehingga sekarang ru'yah itu mengalami beberapa problem gitu. Ya. Nah, sehingga tadi kalau menyimpulkan 8 derajat itu dia menggunakan hisab tadi, melacak ke belakang di zaman Nabi. Meskipun kesimpulannya itu ya
seberapa persen itu akuratnya itu. Bisa jadi dengan metode yang lain melahirkan kesimpulan yang tidak 8 derajat itu. Tapi secara hadis tekstual nggak ada itu, penjelasan semacam itu. Karena di zaman Nabi ya tadi ru'yanya tidak disyaratkan apa-apa. Yang penting ada yang memberikan kesaksian. Kalau sekarang kan yang dilakukan oleh Badan Hisab dan Ru'yah ketika ada orang yang melihat hilal kan harus disumpah. Disumpah pun enggak sesuai kriteria Nabi Mas atau enggak. Disumpah dia mau disumpah tapi enggak sesuai kriteria Nabi enggak ada 3 derajat ya berarti enggak diterima gitu kan itu. Oke ya, itu ya. Oke, ada yang lain atau kita cukupkan ya? Oke, cukup ya. Ya sudah malam. Terima kasih atas kehadirannya, kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup. Saya kembalikan ke moderator. Ada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.